Siapa tak kenal Pulau Dewata Bali? Alam dan budayanya bagaikan magnet yang membuat orang-orang berdatangan. Bukan saja dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi dari segala penjuru dunia. Tapi kali ini saya tidak ingin mengajak Anda untuk berwisata alam dan budaya, tetapi saya ingin mengajak Anda untuk berwisata hati. Karena di sini saya ingin mengajak Anda bertemu dengan orang-orang yang menggunakan hati mereka, yang memberikan hati mereka untuk menolong sesama. Inilah Kick Andy on location dari Bali. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Kisah pertama dari Desa Songan, Kabupaten Bangli. Ini kisah tentang seorang pemuda bersama sejumlah relawan yang membantu anak-anak di berbagai desa di Bali untuk bangkit dari kekurangan pendidikan dan rasa percaya diri. Sebelum saya mengajak Anda bertemu dengan pemuda tersebut dan sejumlah relawan yang membantu, maka ikuti dulu kisah mereka berikut ini. Siapa yang tak kenal Pulau Bali? Pulau yang mendapat gelar tempat wisata terbaik di Indonesia ini selalu menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Kuatnya pesona alam yang tersajikan bukan hanya mengundang detak takjub, tetapi menggoda kita untuk bisa datang dan menikmatinya. Namun siapa sangka, di balik eksotisme keberagaman Pulau Dewata itu, banyak terdapat warga Bali yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, tak sedikit anak-anak dari mereka yang kehilangan dunianya. Kondisi demikian mampu menggugah rasa prihatin seorang Pandey Putu Setiawan. Sebagai putra asli Bali, Pandey banyak menemukan ketimpangan hak dan martabat terhadap hak anak-anak di daerah sekitar rumahnya itu. Adan tiangin nyoman artini yang masuk di Belandingan, yang masuk ke SMP ini sengaja ajak masuk. Yang sekolah di SD Belandingan, yang lanjutan ke SMP. Pernah masuk sekolah karena but. Yang kali masuk marit ngeliran bidang tiangan. Adan tiangin nih wayang gadeng yang masuk sekolah di SD Belandingan. Cita-cita tiang ingin melanjutkan sekolah. Tak ingin tinggal diam, ia pun membuat sebuah terobosan hebat. Tahun 2006 Pandu pun memulai aksinya dengan mendatangi kediaman warga lokal dan bermain dengan warga miskin itu. Tahun 2009, Pandi bersama beberapa orang sahabatnya resmi mendirikan sebuah komunitas moral dan dinamai Komunitas Anak Alam. Dengan latar belakang dari keluarga yang cukup mapan dan mendapat beasiswa hingga memperoleh gelar master, Pandi tidak menutup mata dari keadaan sosial di tempat kelahirannya. Dia nekat meninggalkan jabatan sebagai manajer di perusahaan besar dan memilih sebagai pekerja sosial di kampung halaman untuk membantu anak-anak di desa dengan segala persoalannya, terutama dalam masalah pendidikan. Sebuah keputusan yang sempat mengejutkan kedua orang tuanya, bahkan sempat dianggap gila. Harusnya kan dia kan bekerja seperti bilang tadi ya, tapi dia kok bekerjanya seperti ini gitu pertama kalinya. Ndakkah ini anak kita ada gimana gitu pikiran saya. Berpikir sama bapaknya, kita remuk-remuk di rumah. Kamu ini seperti orang gila ya, kenapa kamu bekerja seperti ini gitu pertamanya. Mulai itu ibu sempat berpikir begini, kok bekerja seperti ini anak saya, padahal
bekerja di mana-mana, diterima, dicari, sering dicari, diterima. Bahkan pernah juga di PBB. Tapi dia mengundurkan diri dari PBB untuk terjun ke sini. Waktu itu pernah ibu merasa, gimana sih pikiran kamu pernah bertanya seperti itu? Dia punya jawaban. Nanti kalau walaupun kita kaya, kita meninggal tidak akan bawa kekayaan itu. Dia punya jawaban seperti itu. Kalau kita nggak membantu orang-orang, siapa yang membantu orang-orang yang tidak mampu, yang kadang-kadang yang pintar tapi tidak bersekolah? Itu yang saya kasihani, itu dia bilang. Akhirnya ibu bisa menerima gitu. Pandai benar-benar mewujudkan keinginannya. Berbagai upaya terus ia lakukan demi mengembalikan hak anak-anak di wilayahnya. Kini 4 tahun sudah Pandai dan komunitas alamnya berdiri. Potret terbesar yang sudah diraih anak-anak dalam komunitas alam adalah sebuah kegiatan yang ada dibiayai dari kantong pribadi dan sejumlah donatur tanpa ada campur tangan pemerintah atau pihak asing lainnya. Selain itu juga komunitas alam ingin terus membagikan semangat pantang surut dengan melibatkan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap pentingnya dunia pendidikan untuk anak-anak. Di tengah keresahan itu, Pandai dan komunitas anak alamnya terus berkembang menjadi gerakan masyarakat peduli dengan terus melibatkan lebih banyak komponen dengan pola gotong royong dan berbagi dari tangan ke tangan. Anak alam merdeka! Sekarang saya menuju ke Desa Alekong di atas bukit sana untuk bertemu dengan Pandai Putu Setiawan dan komunitas anak alam. Sekarang saya dengar bahwa sejumlah relawan sedang menyiapkan diri untuk juga naik ke atas bukit sana. Saya mau numpang mereka. Halo, selamat siang. Komunitas Salam ya? Iya benar. Iya, Andi Noya. Ari. Oke. Iya. Apa kabar? Dengar-dengar mau naik ke bukit ya? Benar sekali. Jadi boleh ikutan? Boleh banget. Boleh. Ikut mau ngangkut bantu? juga? Bisa. Saya ngangkut yang paling ringan aja. Iya. Oke. Ya, baru saya bisa bantu dikit. Oke. Ya. Komunitas anak alam nggak apa sih nggak nentuin siapa-siapa. Jadi kalian ini relawan. Ya. Dari mana aja ini? Dari berbagai daerah di Bali, terus ada dari Karangasem, Ya. dari Negara, dari Pasar. Gitu. Tapi mahasiswa atau sudah kerja? Dari SMP ada, dari Oh. kecil sampai kerja tuh kita tidak terbatas pada umur tidak. Oh. Naik jet coaster. Ini kalau jet coasternya aman. Bali nih. Iya. Jadi rumahnya mana? Rumah. Oh, ini rumahnya. Dadah. Dadah. Dia jangan mana? Kirain lo. Kita gugup. Iya. Kita ada niat nih buat datang nyatoranin mereka aja gitu. Ekspresi mereka itu udah cukup Membayar. banget gitu ngebayar rasa kita yang serem-serem kita yang kayak gini tuh
itu udah kebayar banget gitu sama ekspresi mereka yang aduh makasih ya kayak gitu. Keren banget pemandangannya. Mereka nggak punya kayak mentalnya kurang percaya diri gitu. Jadi itu yang saya kerjakan cukup panjang, bahwa mereka adalah anak-anak hebat, mereka sangat-sangat pintar, tapi mungkin kesempatan sangat jarang. Jadi kami pacu mereka harus percaya diri itu. Setelah itu baru kita kasih bukti.